Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, selamat Natal, selamat juga tahun baru kepada Bapak Ibu semua. Saya berdoa kiranya pada perjalanan tahun ini saudara semakin diteguhkan tentang ketuhanan Kristus dan penyertaan Tuhan buat hidupnya kita. Amin. Tante terima kasih Ona masih dapat kesempatan untuk berbagi di tengah-tengah jemaat. Jadi kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak Bapak Ibu untuk buka dengan saya dalam Daniel pasal yang ke-7. Kitab Daniel pasal yang ke-7. Saya akan baca ayat 13 sampai dengan ayat 14 Bapak Ibu. Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Alkitab bilang ini Pak Ibu untuk kita. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Coba saudara kembali ke ayat 13. Di situ Alkitab bilang tampak datang dengan awan-awan dari langit. Kepada anak manusia ini diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Lalu Alkitab juga bilang bahwa seluruh kaum, suku bangsa, bahasa akan mengabdi kepada anak manusia ini. Alasannya sederhana, karena kepadanya atau di dalam dia ada kekuasaan yang kekal, tidak lenyap, kerajaannya tidak mungkin musnah. Saudara tentunya masih ingat pada waktu Yesus hadir di bumi dalam tubuh kemanusiaan, kemanapun dia pergi, di mana saja dia berada, Alkitab bilang dia mengajar tentang kerajaan Allah. Tidak? Nah, saudara tentu masih ingat bahwa Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak manusia. Kalau saudara lihat di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan selalu mendapati bahwa ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, maka orang-orang Yahudi hari itu marah sekali. Ahli-ahli Taurat, kepalanya imam-imam kepala, para imam, orang-orang Farisi, mereka marah sekali setiap kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Begini Pak, Ibu, ada alasannya. Kalau Yesus mengajar tentang anak manusia, dan dia bilang dirinya adalah anak manusia, itu bukan berarti anaknya manusia. Cuma orang Yahudi yang paham konsep ini. Bahwa ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, bagi orang Yahudi hari itu, yang tadi saya bilang, para imam, orang Farisi, ahli-ahli kitab, bagi mereka anak manusia itu sama dengan Mesias sendiri. Anak manusia sama dengan raja di atas segala raja. Anak manusia sama dengan Tuhan. Makanya pada waktu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia, menurut mereka Yesus sedang melakukan penistaan terhadap Tuhan. Sebab yang mereka pahami tentang Yesus adalah Yesus hanya anak Yusuf, seorang tukang kayu. Bukan Mesias, bukan raja di atas segala raja, bukan Allah sendiri. Makanya mereka marah sekali setiap kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Padahal hari itu yang Yesus ajarkan atau beritahukan kepada mereka adalah sebuah kebenaran. Bahwa memang dia adalah Mesias. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan sendiri. Tetapi hari itu mereka tidak paham. Nah sangat menarik waktu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia.
Dengan kata lain, ini yang Yesus sedang berupaya untuk ajarkan kepada orang-orang hari itu. Bahwa kepada Dia telah diberikan kuasa, lalu kemuliaan. Dia memiliki kuasa sebagai raja dan Dia adalah raja dalam sebuah kerajaan. Yang Alkitab bilang, mari saya ulang, kerajaan yang tidak akan lenyap, kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Jadi kalau Daniel menulis tentang fakta bahwa ini ada anak manusia yang kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan, kepadanya juga diberikan kerajaan yang tidak akan lenyap, maksud Daniel hari itu jelas adalah Yesus. Amin. Nah sekarang mari saya ajak Bapak Ibu untuk buka bersama dengan saya Matius pasal 6. Ayat yang sudah sangat sering kita baca, tapi mari kita baca ulang. Matius pasal 6 ayat 33 sampai dengan ayat 34 dengan perspektif dari kitab Daniel. Matius pasal 6 ayat 33 sampai dengan ayat 34. Di ayat ini Yesus yang ngomong langsung. Dia ngajar murid-muridnya hari itu dan dia juga ngajar saudara dan saya hari ini. Kalimat Yesus adalah, tetapi carilah dahulu, bagaimana? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita bahkan sudah hafal ayat ini dari kecil. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ingat, anak manusia yang diajarkan oleh kitab Daniel adalah raja di dalam kerajaan yang tidak akan lenyap. Kitab Ibrani bilang kerajaan yang Yesus sebagai anak manusia adalah rajanya. Adalah kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Daniel bilang kerajaannya tidak lenyap. Ibrani bilang kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Lalu waktu dia hadir di bumi, raja ini mengajarkan begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini raja yang langsung ngajar ini. Nah, saudara dan saya harus paham, kita harus paham. Bahwa pada waktu dia ajar ayat 33 dari Matius pasal 6, ingat ini baik. Dia tidak sedang berupaya untuk cari untung dari kita. Dia tidak sedang haus kekuasaan sebagai raja di dalam kerajaan ini. Ada maksud baik yang dia sedang tujukan kepada saudara dan saya yang kita harus paham. Nanti saya jelaskan. Tapi di ayat 33 Yesus sendiri bilang ini. Carilah dahulu, saya ulang, kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, garis bawahi Pak Ibu. Kata dahulu di situ, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata proton. Proton itu artinya adalah begini Pak Ibu. Yang pertama dan yang paling utama. Kalau hari ini kita mengenal kalimat ini. First thing first. Utamakan yang paling utama. Nah hari itu Yesus bilang. Hal pertama dan hal yang utama adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah di situ, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata zeteo. Zeteo itu punya banyak sekali arti. Tapi tentu saja karena keterbatasan waktu saya akan angkat 3 arti saja. Arti yang pertama, inginkan. Arti yang kedua, butuhkan. Arti yang ketiga, selidiki, renungkan, pahami. Ulang ya. Kalau Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau ada keinginan yang paling pertama dan yang paling utama dalam hidup saudara dan saya, itu harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau ada kebutuhan yang paling utama dan yang paling pertama, itu harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau ada hal yang saudara dan saya harus selidiki, renungkan supaya kita paham. Itu harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu,
sebagai manusia kita punya banyak keinginan, betul? Apakah itu salah? Tidak salah. Saudara dan saya boleh punya banyak keinginan dalam hidupnya kita. Tapi garis bawahi, yang paling utama, yang paling pertama harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Dari sejak kecil di sekolah kita diajar, manusia punya beragam kebutuhan. Ada kebutuhan premier, sekunder, tertier, ada banyak sekali manusia punya kebutuhan. Tetapi ini yang Alkitab garis bawahi. Kalau ada kebutuhan yang muncul dalam kamu punya hidup, maka yang paling utama, yang paling pertama harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekarang coba renungkan ulang. Yang saudara dan saya inginkan paling utama dan yang paling pertama, kerajaan Allah dan kebenaran bukan? Yang saudara dan saya dalam hidup tiap-tiap hari butuhkan sebagai yang paling pertama, yang paling utama dalam hidupnya kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya atau bukan? Yang paling utama dan yang paling pertama yang kita selidiki, renungkan untuk supaya kita memahaminya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya atau bukan? So, kalau bukan ini yang merupakan hal utama dan pertama dalam kehidupan kita, maka saudara salah prioritas. Kalau salah prioritas, ganti. Buatlah prioritas dengan benar. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan menikmati rancangan baik yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara dan saya. Amin. Sekarang mari kita lihat apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Karena ini yang harus kita inginkan. Ini yang harus jadi kebutuhan utama dan pertama dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita selidiki, renungkan sampai kita paham. Kerajaan Allah kalau dalam bahasa Yunani Bapak Ibu menggunakan kata basileia. Apakah basileia? Pengertian yang pertama dari basileia adalah begini. Pemerintahan Tuhan secara mutlak dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi ini yang Tuhan Yesus bilang. Tuhan harus kamu biarkan. Perintah kamu punya hidup dalam seluruh aspek. Ulang. Tuhan harus kamu biarkan. Saudara dan saya biarkan. Memerintah kita di dalam keluarganya kita. Di dalam pekerjaannya kita. Di dalam usaha yang kita kelola. Di dalam waktunya kita. Di dalam keuangannya kita. Di dalam seluruh perencanaannya kita. Di dalam seluruh rancangannya kita. Di dalam aspek apa aja. Selama itu berkaitan dengan hidup saudara dan saya. Ini yang Yesus ajar. Kasih biar Tuhan perintah kamu di situ. Amin. Coba pertanyakan. Tuhan perintah saya enggak? Atau jangan-jangan saya sedang berupaya untuk memerintah hidupnya saya sendiri. Hal yang kedua. Arti dari kerajaan Allah adalah begini. Hak dan wewenang dari Tuhan. Untuk menyatakan dia punya kekuasaan atas hidupnya kita. Berarti dengan kata lain Yesus bilang begini. Kalau ada hal yang utama dan yang paling pertama yang harus kamu inginkan, butuhkan, selidiki, renungkan sampai kamu paham. Maka haruslah yang ini nih. Kasih biar Tuhan mengambil alih hak dan wewenang untuk kuasai kamu punya hidup. Amin. Bayangkan perintah kita dalam seluruh aspek. Kuasai kita dalam seluruh aspek. Dan kasih biar dia menggunakan, dia punya hak dan wewenang perintah kita dan kuasai kita punya hidup. Pengertian yang ketiga dari kerajaan Allah adalah begini. Seluruh aturan main di dalam kerajaan Allah atau seluruh tata cara hidup di dalam kerajaan Allah. Dari mana kita bisa tahu aturan main atau tata cara hidup dalam kerajaan Allah? Yang Yesus bilang begini, inginkan itu, butuhkan itu, selidiki, pahami sampai kamu paham supaya kamu bisa mentaati tata cara atau aturan main dalam kerajaan Allah. Dari mana kita bisa tahu? Sederhana Pak, Ibu, dari firman. Amin. Makanya dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru
Alkitab menegaskan cara hidup ini Pak, Ibu. Renungkan firman tiap hari. Kalau toh saudara beralasan, nggak mungkin karena terlalu sibuk. Nggak mungkin karena nggak ada waktu. Nggak mungkin renungkan firman Allah karena terlalu lelah. Mari dengarkan ini baik. Nggak usah renungkan banyak-banyak. Minimal 1 ayat 1 hari saja. Itu sudah sangat penting, menguntungkan bagi saudara dan saya. Bayangkan. 1 ayat kita renungkan 1 hari saja. Dalam 1 tahun. Saudara sudah bisa memahami 365 ayat yang saudara dan saya bisa latih diri kita untuk hidup mentaatinya. Sebab ini yang Alkitab bilang. Kalau ada hal yang paling utama, kalau ada hal yang paling pertama, yang kamu inginkan, butuhkan, selidiki, renungkan sampai kamu paham, maka ini yang Alkitab bilang. Tata cara dalam hidup kerajaan Allah. Aturan main hidup dalam kerajaan Allah. Dan bayangkan, kalau hari ini saudara dan saya dapat 1 ayat aja, kita pegang, kita latih diri untuk menghidupinya. Sebenarnya saudara dan saya lah orang yang Alkitab bilang sedang mencari kerajaan Allah. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan bilang kepada kita, Yesus, Raja yang mempunyai kerajaan. Kenapa dia harus suruh saudara dan saya untuk begini? Kasih biar saya perintah kamu punya hidup. Kasih biar saya kuasai kamu punya hidup. Sementara kamu hidup di bumi, ikuti saja saya punya aturan main. Ikuti saja tata cara hidup dalam kerajaan Allah. Ternyata ada alasannya Pak, Ibu. Coba, saya undang saudara untuk buka dengan saya. Mazmur pasal 33. Supaya saudara paham. Saya ulang. Bahwa dia suruh kita, kasih biar dia perintah kita, dia kuasai kita. Kita harus takluk kepada dia punya aturan main. Bukan karena dia haus kekuasaan. Karena dia punya maksud baik untuk saudara dan saya. Bukti Mazmur pasal 33. Mari saya baca ayat 9 sampai dengan ayat 12 kepada Bapak dan Ibu. Mazmur 33 start dari ayat 9. Lihat ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Lalu dia memberi perintah, maka semuanya ada. Siapa yang berfirman? Siapa yang kasih perintah? Raja di dalam kerajaan yang tidak akan lenyap. Siapa? Anak manusia. Siapa? Yesus sendiri. Kenapa sampai dia suruh saudara dan saya untuk begini? Kasih biar dia perintah kita, dia kuasai kita, dan kita taat aja kepada semua aturan yang diajarkan kepada kita dalam firman-Nya. Saya coba saudara bayangkan, dia adalah tipikal raja yang tinggal berfirman saja, maka yang gak jadi bisa jadi. Dia adalah tipikal raja yang tinggal kasih perintah aja. Maka semua yang gak ada itu bisa berubah jadi ada. Masih ingat dalam Kejadian pasal pertama. Alkitab mengajar di ayat-ayat paling pertama. Ini yang Alkitab bilang. Pada mulanya bumi belum berbentuk. Gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atasnya. Lalu Alkitab bilang. Maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Berarti Alkitab bilang, raja yang satu ini, raja hebat. Saudara googling aja, saudara akan menemukan bahwa kerajaan-kerajaan yang pernah ada di dunia, pada sebuah masa akan hilang. Googling aja. Saudara akan menemukan fakta bahwa tidak ada kerajaan yang dibangun oleh manusia yang bisa bertahan di bumi. Tapi ini yang Alkitab bilang, anak manusia yaitu Yesus sendiri, kepadanya diberikan kuasa
dan kemuliaan. Daniel bilang, untuk menjadi raja dan kerajaannya, kerajaan yang tidak bisa binasa, tidak bisa lenyap. Lalu dia bilang begini kepada saudara dan saya ulang karena ini penting. Kasih biar saya perintah kamu. Kasih biar saya kuasai kamu punya hidup. Ikuti saja saya punya aturan main. Kenapa? Karena dia sehebat itu Pak, Ibu. Dia tinggal bicara untuk hidupnya kita. Terang aja dia tinggal bilang jadi, terang jadi. Apalagi berkaitan dengan kehidupannya kita Pak, Ibu. Terang yang dia suruh jadi, dilengkapi dengan benda-benda penerang. Yang sampai dengan hari ini, ribuan tahun masih tetap ada. Contoh, matahari. Dulunya matahari enggak ada. Tuhan tinggal berfirman, matahari ada dan bertahan sampai dengan hari ini. Coba-coba renungkan ini Pak, Ibu. Firman itu berfirman. Firman itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata logos. Logos itu artinya isi berpikir Tuhan yang diperkatakan. Jadi Alkitab lagi bilang, kalau dia berfirman artinya apapun yang ada di dia punya isi berpikir, tinggal dia ngomong. Maka Alkitab bilang jadi. Sekarang pertanyakan, apakah semua yang saudara dan saya ngomong itu langsung jadi? Saya tanya nih Pak, Ibu. Semua yang kita ngomong langsung jadi? Tidak. Kita pintar Pak, Ibu. Tapi kita nggak sepintar Tuhan. Kita punya pengalaman. Tapi kita punya pengalaman tidak sehebat Tuhan. Kita punya keahlian. Tapi keahlian kita sih tidak sehebatnya yang Tuhan punya. Kita punya perhitungan. Kita jago berhitung. Tapi perhitungan kita, keahlian kita berhitung tidak sejago yang Tuhan punya. Buktinya kalau Tuhan bicara, maka yang gak jadi. Kalau kita bicara, belum tentu apa yang kita bicarakan jadi. Makanya kenapa Tuhan bilang, kasih biar saya perintah kamu. Supaya kalau kamu bicara dan itu gak jadi. Tapi kalau saya bicara, maka itu akan jadi. Masalah kita adalah Pak, Ibu. Kita pikir kita bisa. Kita pikir kita hebat. Kita pikir kita berkuasa. Kita pikir kita punya kekuatan. Untuk melakukan apa yang gak ada menjadi ada. Padahal kita paham. Sehebat-hebatnya kita tetap manusia dengan limitasi. Kita punya kemampuan melihat cuma sekian meter ke depan. Tuhan punya kemampuan melihat ribuan tahun ke depan. Makanya kenapa dia bilang, kasih biar saya perintah kamu. Cari dulu, inginkan, butuhkan, selidiki. Kasih biar saya perintah kamu. Saya ulang, supaya apapun yang gak pernah jadi dalam hidupnya kita, Tuhan berkuasa bikin jadi. Bukankah itu untuk keuntungan kita Pak, Ibu? Berikutnya di ayat 9, coba lihat. Pernahkah saudara kasih perintah maka semuanya akan ada? Halo? Kita terbatas Pak, Ibu. Kita akhirnya menemukan fakta ini dalam hidup tiap-tiap hari. Tidak semua yang kita perintahkan ada, langsung tiba-tiba ada. Beda dengan Tuhan. Dia tinggal kasih perintah aja. Kenapa? Dia Mesias. Dia Raja di atas segala Raja. Kita Filipi pasal 2 bilang, kekuasaannya namanya ditakuti. Di atas bumi, di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Tidak ada yang berani melawan ini nama. Anak manusia. Coba bayangkan, Alkitab bilang, dia tinggal kasih perintah maka semuanya, garis bawahi, semuanya ada. Pertanyaannya, siapa kita? Sampai kita berpikir bahwa saya mau hidup dengan cara saya. Saya mau berjalan dengan jalan saya. Saya tidak mau diperintah oleh Tuhan. Saya tidak mau dikuasai oleh Tuhan. Siapa Tuhan? Coba. Pertanyaan sebenarnya haruslah begini. Siapa kamu? Who are you anyway? Kamu tidak sehebat Tuhan sendiri. Kamu tidak sehebat
penguasa alam semesta. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang, kasih biar saya perintah. Supaya keuntungannya kamu yang nikmati. Coba lihat ayat 10, garis bawah ya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Sudah bayangkan ya, ini bicara tentang bangsa-bangsa. Ini bicara tentang suku-suku bangsa. Skop luas. Dan Alkitab bilang, Tuhan Raja alam semesta ini, dia punya kuasa untuk gagalkan rencana bangsa-bangsa. Apalagi rencana kita. Dia berkuasa untuk meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Apalagi rancangan kita. Lalu pertanyaannya, kenapa masih sombong dan gak mau diperintah oleh Tuhan? Kenapa masih sombong dan so tahu lalu menolak untuk dikuasai oleh Tuhan? Kenapa masih berpikir baik-baik saja saya mau berjalan sesuai dengan cara yang saya pilih. Padahal Alkitab bilang rancangan bangsa-bangsa aja bisa gagal loh. Apalagi kamu punya rencana. Makanya kenapa Tuhan bilang kasih biar saya perintah kamu. Kasih biar saya kuasai kamu. Ikuti cara saya bermain. Maka yang gak ada, yang gak jadi. Amin. Coba lihat ayat 11. Tetapi rencana Tuhan, ngapain Pak, Ibu? Tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Coba saudara lihat di YouTube, googling dan cek di YouTube. Dari hasil penelitian sekian tahun terakhir, para ahli, universitas-universitas besar dunia, mereka memberikan laporan bahwa orang-orang kaya yang berlimpah secara material, rupa-rupanya kekayaan mereka rata-rata hanya bisa bertahan sampai pada keturunan ketiga. Setelah titik itu akan terjadi penurunan, bahkan kemudian lenyap aja. Saudara cek aja. Padahal kalau saudara membaca dan merenungkan kitab Keluaran, Ulangan, saudara akan mendapati ini rancangan Tuhan. Tuhan memberkati orang benar dan Tuhan akan melanjutkan berkatnya kepada keturunan orang benar sampai kepada keturunan ke-7, keturunan ke-8, bahkan keturunan ke-12. Padahal dalam perhitungan manusia, dalam penyelidikan manusia atau survei manusia, cuman sampai kekayaan atau berkat itu hanya bisa bertahan sampai kepada keturunan ketiga. Sedangkan Tuhan bilang enggak. Keberkatan, penyertaan dari Tuhan kepada orang benar dan seluruh keturunannya bisa bertahan sampai keturunan ke-12. Makanya kenapa Alkitab bilang rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Sekarang pertanyaannya adalah kalau Tuhan yang kita sembah sehebat itu dalam rancangan, sedahsyat itu dalam kekuasaan, tinggal ngomong, tinggal kasih perintah. Yang gak ada jadi ada, yang gak jadi jadi. Dan semua rancangannya bertahan selama-lamanya. Pertanyaannya, kenapa kamu gak mau diperintah oleh Tuhan? Kenapa kepala batu? Seenaknya sendiri hidup. Melanggar kebenaran. Hidup tidak taat. Hidup suka-suka. Marah-marah Tuhan. Beranggapan Tuhan tidak tahu jalan hidup. Padahal Alkitab bilang, hey, kalau Tuhan susun rencana, rencananya bertahan turun-temurun. Kamu punya rencana bertahan turun-temurun? Tidak. Survei sudah membuktikan. Halo? Coba lihat ayat 12 Pak Ibu. Alkitab bilang, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Ingat, kata Tuhan itu salah satu pengertiannya adalah Tuan. Berbahagialah garis bawahi bangsa. Skupnya gede Pak Ibu.
Kalau bangsa menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, ini yang Alkitab bilang, itu bangsa berbahagia. Apalagi kita secara individu. Kalau dia berkuasa membuat bangsa berbahagia, maka gampang sekali bagi dia, Pak, Ibu, untuk bikin saudara dan saya individual menjadi berbahagia. Tapi ini yang Alkitab bilang, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Coba, saudara masih ingat hari ini kita perjamuan. Saudara masih ingat Alkitab bilang bahwa kita dulu diperbudak oleh dosa. Dikuasai oleh kejahatan. Tidak ada yang disebut dengan antara kita dan Allah diperdamaikan. Gak ada. Dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Sampai Kristus datang dan melakukan karya penebusan. Lalu Alkitab bilang, dia tidak tebus kita pakai emas, perak atau permata. Dia tebus kita pakai darahnya yang mahal. Kepemilikan atas hidup kita berganti. Kita diperhamba oleh kejahatan. Pasca Yesus tebus kita, saudara dan saya berubah kepemilikan. Dulunya kita pemilik kita adalah si jahat itu sendiri, setan, iblis. Tapi waktu Kristus berhasil tebus kita pakai darahnya yang mahal, berubah kepemilikan. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Dan Alkitab bilang, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri akan berbahagia. Caranya kasih biar dia perintah, saudara dan saya punya hidup. Amin. Kasih biar dia kuasai kita punya hidup. Putuskan dengan sadar dan sengaja untuk ikuti saja Tuhan punya aturan main. Tata cara hidup dalam kerajaan Allah, taati saja. Di ayat 12 penulis kitab Mazmur bilang begini, kamu akan berbahagia. Saudara harus paham, berbahagialah di situ dalam bahasa Ibrani menggunakan kata eser. Eser itu artinya begini Pak, Ibu. 1, memang berbahagia. 2, diberkati. 3, memperoleh hikmat. 4, mendapatkan bimbingan satu langkah. Itu Alkitab bilang. Jadi dengan kata lain, kenapa Yesus yang mempunyai kerajaan dan kerajaannya tidak akan lenyap, tidak akan binasa, tidak akan goncang. Raja ini ajar pengikutnya, ajar murid-muridnya, ajar orang-orang yang hidup di dalam kerajaannya. Kasih biar saya perintah kamu, kasih biar saya kuasai kamu dalam seluruh aspek kehidupanmu. Taati saja aturan main yang Tuhan ajar dari firman Allah. Dan Tuhan bilang begini, yang gak ada dalam kamu punya hidup akan ada. Yang gak jadi dalam kamu punya hidup akan jadi. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang dia sudah rancang bagi saudara dan saya akan bertahan dalam kehidupannya kita sampai selama-lamanya. Masih ingat Alkitab bilang rancangan Tuhan di dalamnya tidak ada kejahatan bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang akan mendatangkan hari depan penuh harapan kepada saudara dan saya. Dan rancangan itu akan bertahan dalam hidupnya kita sampai kita selesai Pak, Ibu. Baru yang terakhir dia bilang begini, selama kamu membiarkan saya jadi raja, yang terjadi adalah kamu akan berbahagia. Bapak Ibu, hari ini orang keluarkan ratusan juta, bahkan miliaran untuk kejar bahagia. Dan ternyata gak bahagia juga. Bahagia paling sesaat, setelah itu gak bahagia lagi. Berikutnya, hari ini orang berani bikin apa saja. Yang penting mereka ada pada posisi diberkati. Padahal yang punya berkat adalah raja dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Coba buka sebentar. Mazmur 127. Kita baca sama-sama Pak, Ibu, bersuara. Ayat 1, ayat 2. Saudara jadi tahu kan, kenapa sampai Yesus bilang, cari dulu kerajaan Allah. Saya ulang, bukan karena dia haus kekuasaan.
Tapi karena dia mau supaya saudara dan saya menikmati apa yang baik. Dia rajanya, dia mau rakyatnya istilahnya begitu. Umatnya menikmati apa yang baik dari seluruh rancangannya. Masalah dari kebanyakan orang Kristen adalah mengaku Yesus Tuhan tapi gak mau diperintah. Mengaku Yesus Tuhan tapi gak mau dikuasai oleh Yesus. Mengaku Yesus Tuhan tapi gak taat pada firman, hidup suka-suka. Makanya coba lihat, kita gak bahagia. Kita gak menikmati keberkatan utuh. Coba, Mazmur 127. Ayat 1 kita baca bersama Pak Ibu. 2, 3. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan kalau mau berkati orang, dia berkati saja Pak Ibu. Justru pada waktu saudara dan saya tertidur pun, kalau Tuhan mau berkati, Tuhan berkati aja. Sehebat itu dia punya kekuasaan. Makanya kenapa dia bilang, kasih biar saya jadi raja dalam kamu punya hidup. Kasih biar saya perintah kamu, kuasai kamu dalam hidup. Ajarkan kamu kebenaran dan taati saja. Sebab ujung-ujungnya kamu berbahagia. Kamu berbahagia, kamu diberkati. Yang ketiga, kamu dapat hikmat. Saudara harus melihat hikmat Tuhan di atas kelimpahan material. Masih ingat sekali waktu Tuhan datang pada Salomo dan Tuhan bilang sama Salomo, jadi gini Sal, mau minta apa? Mintalah apa yang saya mau kasih buat kamu. Sudah tahu kan itu cerita? Salomo tidak minta harta benda. Salomo tidak minta kekuasaan. Salomo tidak minta posisi. Yang Salomo minta adalah hikmat. Sedangkan di Mazmur Alkitab bilang begini, kalau kamu membiarkan Tuhan jadi Tuhan atas kamu punya hidup, jadi raja, jadi Tuhan atas kamu punya hidup, kamu dapat hikmat. Tahukah saudara apakah hikmat? Hikmat itu kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan kata Sophia. Sophia itu salah satu pengertiannya adalah ini, kemampuan untuk mengelola apa saja. Kalau saudara tahu bagaimana mengelola keuangan, saudara akan merdeka dalam keuangan. Kalau saudara tahu bagaimana mengelola kekuasaan, kekuasaan saudara akan bertahan. Kalau saudara tahu bagaimana mengelola rumah tangga saudara akan bertahan. Kalau saudara tahu bagaimana mengelola perusahaan, perusahaan saudara akan bertahan, bahkan tambah lama tambah besar. Kalau saudara tahu bagaimana mengelola emosi, saudara bisa berhadapan dengan siapa saja. Kalau saudara tahu bagaimana bisa mengelola perasaan, saudara akan terbiasa berpikir objektif. Dan rubah-rubahnya dalam seluruh lini kehidupannya kita butuh kemampuan untuk mengelola. Dan Alkitab bilang, selama kamu membiarkan Kristus menjadi raja, kamu akan dapat hikmat, kemampuan untuk mengelola apa saja. Coba saudara lihat, Salomo cuman minta hikmat. Dan apa yang Tuhan kasih? Ini yang Alkitab bilang, karena kamu mintanya hikmat, ya sudah, saya kasih buat kamu hikmat, tapi saya juga kasih buat kamu kekayaan. Apalah arti Tuhan memberikan kepada saudara dan saya berkat, atau bahkan kekayaan, kalau saudara dan saya tidak punya kemampuan untuk mengelola. Siapapun yang berlimpah harta benda, tidak bisa mengelola, tinggal tunggu waktu, lenyaplah yang saudara punya. Sedangkan ini yang Alkitab bilang, selama kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, kasih biar Tuhan perintah kamu, kuasai kamu, taati saja dia punya aturan main, nanti kamu lihat, kamu berbahagia. Berbahagia, kamu diberkati, kamu dapat hikmat, baru yang terakhir, kamu akan dibimbing oleh Tuhan satu langkah. Berarti kamu tidak akan salah jalan. Saudara dan saya tidak akan salah jalan.
Kita akan berjalan menuju Dia punya rancangan. Dan cuman kita yang bisa menikmati semua rancangan hebat yang Tuhan kasih buat kita. Saudara lihat, kenapa Dia suruh kita utamakan Dia punya kerajaan? Kenapa Dia suruh kita jadikan yang pertama Dia punya kerajaan? Target Tuhan adalah ujung-ujungnya saudara dan saya harus bahagia. Amin. Coba-coba kembali ke Matius pasal 6 ayat 33. Apa yang harus dicari? Dahulu, 1 kerajaan Allah, 2 kebenaran. Kata kebenaran Yunani menggunakan kata dikaiosonai, Bapak Ibu. Dikaiosonai pengertian yang pertama adalah begini, kebenaran di dalam Kristus. Apa? Kebenaran dalam Kristus, satu saja, firman-Nya. Cari itu, kebenaran dalam Kristus. Setelah pahami firman, hidupi saja itu kebenaran di dalam Kristus. Maka saudara dan saya akan mengalami yang Alkitab bilang kalimat berikutnya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lawan dari kebenaran di dalam Kristus, saudara mau tahu? Satu saja lawannya. Kebenaran di dalam Kristus, lawannya adalah self-righteousness. Kebenaran diri sendiri. Makanya hari itu waktu Yesus ngajar, ini yang Yesus bilang. Kamu telah mendengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu apa? Self-righteousness. Kebenaran diri sendiri. Lalu Yesus counter dan Dia bilang ini, tetapi aku berkata kepadamu, kalau ada orang bikin jahat sama kamu, balas dengan kebaikan. Kalau ada orang yang aniaya kamu, doakan itu orang. Itu counter. Itu kebenaran di dalam Kristus. Lawan dari kebenaran dalam Kristus adalah self-righteousness. Orang suka bertanya begini. Kalau dia bikin jahat sama saya, lalu saya balas jahatin dia kembali, salahnya saya di mana? Kalau dia hianati saya, lalu saya hianati dia, salahnya saya di mana? Kalau dia rugikan saya, lalu saya rugikan dia balik, salahnya saya di mana? Tahukah saudara bahwa itu self-righteousness? Waktu Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksud Yesus adalah begini, kasih biar kebenaran Kristus perintah kita. Saudara dan saya dalam proses kita bertumbuh. Dalam proses kita jalani hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu, kita banyak makan asam dan garam. Kita ketemu dengan orang-orang yang baik sama kita. Tapi kita juga ketemu dengan orang-orang yang nyakitin kita banget. Self defense yang muncul di dalam kita adalah kita fight itu orang-orang. Tapi ini yang Yesus ajar, jangan-jangan selama saya perintah kamu, jangan biarkan self righteousness perintah kamu. Jangan biarkan kamu punya kebenaran diri sendiri, perintah kamu. Selama saya perintah kamu, kasih biar kebenaran dalam Kristus, firman Allah, perintah kamu. Amin. So kalau firman Allah perintah kita, kita taati saja. Ini yang Yesus bilang, semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Ingat, yang bicara adalah raja di atas segala raja. Makanya kalau saudara perhatikan, kenapa di ayat 34 dia bilang, enggak usah khawatir tentang hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukup sehari. Enggak usah khawatir hidup. Kenapa? Dia raja. Selama kita biarkan dia perintah kita, dia kuasai kita. Dia punya tata cara hidup, kita ikuti aja. Bapak Ibu, hidup kita sampai kepada masa depan, Tuhan jamin aman. Makanya Tuhan bilang, enggak usah khawatir. Kenapa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya yang mana? Semuanya. Semuanya. Literal, semuanya. Coba-coba, apakah yang dimaksudkan dengan kata ditambahkan? Saya selesai dengan ini. Saudara harus paham. Kata ditambahkan, Yunani bilang prostitemi. Prostitemi atau ditambahkan itu artinya adalah begini. Dia akan memberikan lebih banyak kepada kamu. Coba bayangkan. Berarti kan begini, kita kurang. Karena kita kurang, ini yang Tuhan bilang,
saya akan berikan lebih banyak buat kamu. Sampai kamu tidak mengalami kekurangan. Selama kamu membiarkan Tuhan perintah kamu punya hidup. Kamu biarkan Tuhan kuasai kamu punya hidup. Kamu taati saja dia punya aturan main. Kamu hidup di dalam Kristus punya kebenaran. Dan bukan di dalam your self righteousness. Di dalam kamu punya kebenaran diri sendiri. Lepaskan itu kebenaran. Taati saja Tuhan punya kebenaran. Apapun yang kurang pada kamu, saya kasih lebih banyak, Tuhan bilang. Makanya kurangnya di mana Pak Ibu? Ruginya kita di mana? Ini jaminan Pak Ibu. Apalagi yang dimaksudkan dengan kata ditambahkan atau prostitemi. Artinya adalah ini. Tuhan akan meletakkan apa saja yang sudah dia rancang di atas kepala saudara dan saya. Berkat untuk kita, dia taruh di atas kepala kita. Dia tidak pernah salah perintahkan berkat untuk kita jatuh ke kepalanya orang lain. Tidak pernah Pak Ibu. Ini kata ditambahkan prostitemi. Yang saya sudah desain untuk terjadi pada kamu punya hidup. Saya akan letakkan di atas kamu punya kepala. Berarti apapun yang kita terima hari ini itu memang jatahnya kita. Dari siapa? Dari Tuhan. Selama saudara dan saya membiarkan dia perintah kita, kuasai kita, ikuti saja dia punya cara main. Kasih biar dia jadi Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih biar dia kasih tuntunan kepada saudara dan saya. Satu langkah menuju kepada hari depan. Nanti uji aja. Firman Allah tidak pernah berdusta. Uji aja. Siapapun yang mencari paling utama, paling pertama, menginginkan, membutuhkan, menyelidiki, merenungkan, sampai paham. Siapapun yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, harga mati. Saudara dan saya akan berbahagia, diberkati, diperkaya oleh hikmat Allah. Menerima bimbingan dari Tuhan satu langkah demi satu langkah. Sampai saudara dan saya akan disebut sebagai orang yang begini. Dia diperintah oleh Tuhan, dia berbahagia. Kebahagiaan kita bertahan sampai kita mati. Dan Tuhan akan lanjutkan kepada keturunannya kita. Amin. Makanya kenapa Alkitab bilang, keturunan orang benar tidak mungkin minta-minta. Keturunan orang benar akan sejahtera di bumi. Karena orang benar memilih untuk hidup tidak memerintah diri sendiri. Hidup diperintah oleh Tuhan. Kuasai bukan kuasai diri sendiri. Kuasa atas hidup kita Tuhan yang punya. Aturan main dalam perjalanan hidup bukan aturan main kita sendiri. Aturan main yang kita taati adalah aturan main Tuhan di dalam firman-Nya. Uji, Tuhan setia dengan firman-Nya. Dia setia dengan janjinya. Apapun yang dia perkatakan akan jadi dalam hidup saudara dan saya. Selama saudara dan saya memilih menjadikan dia sebagai Tuan dan Raja dalam hidupnya kita. Amin. Saya selesai. Saya undang saudara mari bangkit berdiri.